Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan membahas sebuah blockchain dan kalau teman-teman baca judulnya pasti kaget banget gitu loh. Kenapa? Karena baru kali ini gue membuat sebuah video konten yang judulnya itu clickbait atau bisa dibilang bukan clickbait sih sebenarnya. Gue berani bilang bahwa blockchain ini tuh pasti cuan atau pasti to the moon kalau teman-teman masuknya di early investor atau di awal gitu ya. Nah, kenapa gue berani bilang bahwa blockchain ini pasti cuan, pasti to the moon? Ya, nah gue akan jelasin dulu, ada sedikit cerita, tapi tolong teman-teman dengerin video ini, dengerin konten ini secara full. Jangan di skip-skip, jangan dipotong-potong, jangan baru baca judul, langsung komentar. Ya, ingat ya, jadi benar-benar tolong didengarkan secara full. Dan jangan tanya lagi kok kapan project ini tuh akan bisa listing, kapan bisa dibeli koinnya. Gue nggak tahu. Jawabannya ada di dalam video ini, jadi silakan tonton secara full. Oke, sebelum lebih dalam tentang proyeknya, gue akan cerita sedikit karena ini akan berhubungan. Ya, teman-teman pasti tahu namanya Project DM. Ya, Project DM. Jadi Project DM adalah sebuah project yang dimiliki oleh Facebook Meta. Nah, Project DM ini awalnya diciptakan untuk menjadi sebuah blockchain dan juga tentu saja untuk menjadi sebuah stablecoin untuk transaksi secara worldwide atau seluruh dunia kayak gitu dengan mudah. Namun Project DM ini awalnya adalah sebuah perusahaan yang ingin sifatnya centralized kayak Facebook dan juga tentu saja mereka ini bisa dibilang udah cukup berhasil gitu sebenarnya. Project itu udah ada dan udah jadi sebenarnya untuk Project DM ini. Namun kalau teman-teman tahu namanya project sentralisasi, pasti pengen berhubungan dengan namanya regulasi negara, ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya negara itu tidak mendukung Project DM. Jadi akhirnya Project DM mengalami yang namanya kebangkrutan atau kerugian. Ya dong, karena mereka sudah keluarin duit buat mengembangkan, membuat, ya, terus membayar karyawan bertahun-tahun, sambil mengurus regulasi yang tidak kunjung kelar. Akhirnya apa? Akhirnya mereka rugi. Yang terjadi apa? Mereka bangkrut, tutup, aset dijual, kayak gitu. Itu yang terjadi dengan DM. Nah, yang menarik adalah para pendiri DM dan juga para timnya atau developernya ini itu nggak langsung pecah ternyata. Nah, uniknya mereka itu berkumpul kembali dan membangun sebuah proyek baru dan sifatnya itu decentralized. Artinya tidak akan terhalang dengan regulasi. Seperti itu logikanya. Oke? Nah, proyek yang mereka bangun ini disebut dengan nama Aptos. Ya, teman-teman bisa langsung lihat di layar kacanya. Ya, Aptos. Di Aptos ini namanya aptoslabs.com, websitenya nanti gue taruh di deskripsi. Teman-teman bisa baca Aptos adalah sebuah layer 1 blockchain untuk everyone, untuk semua, ya. Building the safest, ya, membangun keamanan yang aman, ya, dan juga scalable layer 1 blockchain itu adalah Aptos. Nah, kenapa gue berani bilang bahwa Aptos ini tuh pasti cuan atau pasti to the moon kalau teman-teman masuknya di early stage atau di awal, ya. Kenapa sih kok lu berani ngomong Aptos ini pasti cuan? Nah, jadi ada beberapa poin yang akan gue sampaikan di dalam video ini yang menurut gue itu yang mendorong si Aptos ini tuh menjadi pusat perhatian gitu loh. Sekedar info, Aptos ini tuh belum ada informasi sama sekali tentang yang pertama tokenomik. Ya, tokenomiknya belum jelas. Jadi kita belum tahu ticker token Aptos itu apa atau ticker koinnya itu apa, jumlahnya berapa, supply-nya berapa, vestingnya seperti apa, itu belum ada. Yang kedua, kita belum tahu TPS-nya ya atau kecepatan transaksinya. Dan yang ketiga, kita belum tahu gas fee-nya atau berapa biaya blockchain-nya. Tapi terlepas dari ketiga ini, kekurangan tiga informasi ini, atau bahkan white paper pun belum ada, ya, gue masih yakin, dan juga teman-teman lainnya yang gue ajak ngobrol, itu mereka yakin bahwa Aptos ini pasti cuan, pasti to the moon, ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan, ya, jadi Aptos ini memang bukti pertamanya, mereka ini adalah ex-Meta employees. Di sini ada TechCrunch, ya, dari @TechCrunch, ini adalah bukti pertama dari ex-Meta employees, ya, dari Facebook. Nah, habis itu yang mendorong si Aptos ini pasti cuan yang kedua adalah teman-teman kalau ke bawah di websitenya, teman-teman perhatikan di sini. We are excited to announce our 200 million fundraise, ya, 200 million fundraise. Kan bayangkan mereka sudah mendapatkan pendanaan sebanyak 200 million US dollar, ya.
Padahal mereka sama sekali belum melakukan yang namanya itu seed sale. Ya, seed sale mereka belum lakuin nih, belum menjual token nih. Private sale, public sale, IDO itu belum ada. Ya, tokenomics aja belum ada, apalagi mau jualan token atau koin gitu loh. Jadi mereka belum jual koin pun, mereka sudah mendapatkan pendanaan yang besar banget. 200 million US dollar. Dari mana kok dapat duit 200 million US dollar ini? Nah, yang pertama adalah, ini yang menarik nih. Mereka dapat pendanaan itu dari namanya A16Z Crypto. Ini dari yang pertama ya. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, gue akan kasih sebuah informasi. A16Z Crypto ini adalah sebuah investment atau community yang memberikan investasi ke project-project yang bagus gitu loh. Atau good chip lah kita sebutnya. Kalau teman-teman klik bagian portofolio, ya buka websitenya A16Z ke bagian portofolio, nah di sini banyak muncul project-project yang diinvestasikan oleh A16Z. Nah, sedikit bocoran ya, banyak banget whale atau paus-paus yang investasi duitnya itu mengikuti portofolio A16Z. Jadi mereka ngintip gitu loh. Mereka lihat karena portonya kan kita bisa lihat gitu. Nah, para whale ini ngikutin investasinya si A16Z gitu. Jadi misal A16Z masuk ke Celo, masuk ke Divinity, masuk ke Coinbase, masuk ke Avalabs, ke Arweave dan lain-lain, mereka tuh ngikut gitu. Jadi mereka juga ikut masuk. Nah, di sini ada salah satunya Project DM ya. Dan mereka langsung masuk ke Project Aptos kayak gitu. Ya, kurang lebih informasi yang bisa kita dapatkan dari A16Z seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat ya banyak banget project-project yang minimal masuk top coin market cap ya, dan top-top besar seperti NIR, kita tahu ya, Phantom dan lain-lain gitu loh. Ada Talos, Protocol Lab, Rally, Solana, Uniswap, Trust Token, Valora, Talos, Redblock, ya dan lain-lain. Teman-teman bisa cek aja langsung ke website A16Z. Seperti itu. Selain itu dari mana lagi kok? Selain itu ada namanya Multicoin Capital, Cathy Hound, Three Arrow Capital, Paravi Capital, Iron Grey, Hashot, Variant, Tiger Global, Block Tower, FTX Ventures, Paxos, dan Coinbase Ventures. Nah, teman-teman bisa perhatikan dari A16Z Crypto, Three Arrow Capital, FTX Ventures, Paxos, dan juga Coinbase itu masuk pendanaan ke Aptos. Seperti itu. Ya, itu yang membuat gue yakin bahwa Aptos ini pasti akan to the moon nantinya. Nah, selain itu apalagi kok? Nah, ini ada lagi yang menarik nih. Kalau teman-teman buka Twitternya, Twitter si Aptos Lab-nya, ya, teman-teman tinggal buka aja, @aptoslabs. Di sini dia join dari Februari 2022 atau di bulan lalu. Tapi dia udah mendapatkan follower di angka 8.000. Dan kalau kita cek bagian follow by, ya, ini yang menarik. Teman-teman bisa lihat pertama di follow oleh Trustpad, kedua BNB Chain, ketiga Bybit, keempat Seller Network, dan kelima itu ICO Analytic. Mungkin ada lagi yang lebih gitu. Karena ini berdasarkan apa yang gue follow. Ya, beberapa akun yang gue follow kayak gitu. Nah, kok ada BNB Chain kok? Nah, ini yang menarik nih. Jadi kalau teman-teman cek post ini, ya, ini post dari BNB Chain. Ya, bahwa BNB Chain telah bekerja sama dengan Aptos Labs. Ya, dua layer satu blockchain akan teaming up atau bisa dibilang kerjasama gitu loh untuk meningkatkan adopsi kripto. Nah, ini yang menarik. Apakah nanti mereka bisa bridging atau bisa nyambung secara langsung? Mungkin aja. Ini menarik banget gitu. Nanti dari BNB Chain bisa masuk ke Aptos Lab. Dari Aptos bisa pindah ke BSC Chain. Seperti itu. Kita nggak tahu nanti ke depannya kerjasama seperti apa. Yang jelas, BNB Chain sudah mengumumkan bahwa mereka melakukan kerjasama dengan Aptos. Nah, kita tahu sendiri, pasar BNB Chain itu cukup besar, ya, cukup besar. Selain itu, sosial media mereka yang lain adalah di Discord. Teman-teman bisa join di Discord, link akan gue taruh di deskripsi. Discordnya ini ada 15.513 member. Dan mereka memang timnya lebih aktif di Discord kalau gue perhatikan. Sama dia juga ada grup Telegram, ya. Grup Telegramnya ini teman-teman bisa cek, 5.202 member. Link akan gue taruh di deskripsi juga. Jadi teman-teman kalau pengen ikutin tentang Project Aptos, pengen tahu kapan dia listing, kapan dia private sale, kapan dia seed sale, kapan dia public sale, ya tanyakan langsung ke timnya di grup. Atau teman-teman aktif di grup, lihat announcement-nya, tinggal tunggu kabar baiknya. Karena di video ini, itu memang benar-benar gue belum dapat info gitu loh. Bahkan dari devnya, kalau teman-teman cek di sini ya, ini ada salah satu tweet yang dipin di grup Telegramnya oleh devnya, ya teman bisa baca langsung. I receive a lot of DMs. I like to answer some of the question here for the community. Saya mendapatkan banyak sekali DM atau direct message ya, dan saya ingin menjawab semuanya
ya, tapi nggak bisa semuanya kejawab gitu loh. Jadi dia membuat post ini, ya kurang lebih gitu. Nah, we are not raising any capital. Please do not ask about private sale, ICO, or anything regarding funding. Jadi mereka ini belum melakukan yang namanya raising atau pendanaan atau penjualan koin gitu loh, ya, ke kapital manapun, ya. Jadi tolong jangan tanyakan tentang private sale, ICO, dan lain-lain yang berhubungan dengan funding, kayak gitu. Ya, jadi kalau teman-teman pengen tahu kapan dia buka, silakan join grupnya dan pantengin aja sampai dia kasih announcement. Jelas ya sampai sini ya. Jadi jangan tanya lagi, kok kapan tokennya bisa dibeli, kapan koinnya bisa dibeli, harga koinnya berapa, jumlah tokennya berapa. Ya, nggak ada informasinya. Ya, jadi tolong benar-benar didengarkan baik-baik. Nah, habis itu mereka juga ada buka lowongan pekerjaan ya. Jadi kalau teman-teman punya skill, ya bisa coba apply gitu loh. Mereka lagi butuh banyak lowongan pekerjaan seperti production engineer, research engineer, dan lain-lain. Ya, siapa tahu teman-teman juga salah satu jadi yang pengembang dari Aptos blockchain. Seperti itu ya. Nah, ini yang menarik selanjutnya adalah mereka melakukan atau sudah mulai pengumpulan untuk DevNet ya. Jadi saat ini udah ada 300 orang yang menjadi DevNet atau bisa dibilang testnet lah percobaan. Dan nantinya di kuartal 2 mereka akan memberikan insentif reward untuk para DevNet atau testnet ya yang sudah membantu melakukan skalabilitas di networknya mereka dan juga sudah melakukan stress test gitu loh untuk menjaga nantinya ketika mainnet sudah nggak ada bug, udah nggak ada error kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pengen mencoba mendapatkan koin Aptos duluan, mungkin teman-teman bisa coba ikut program dari testnet atau devnet supaya teman-teman bisa mendapatkan insentif kayak gitu. Caranya gimana kok? Caranya teman-teman silakan buka website Aptos Lab, habis itu klik bagian tombol developers. Atau teman-teman bisa tanyakan langsung ke timnya di Discord maupun di grup Telegram. Ya, jadi nantinya tugas teman-teman adalah menjadi seorang uji coba atau testnet seperti itu. Oke, ya, jadi itu informasi yang bisa gue sampaikan tentang Aptos. Mungkin video ini pendek sekali karena memang informasinya ini sangat-sangat terbatas. Tapi dengan informasi yang terbatas ini kita sudah bisa kira-kira gitu loh. Apakah nanti Aptos ini akan ngepam atau enggak? Karena kita udah tahu, kita udah bisa lihat dari backingannya, kerjasama dengan siapa, ya, dan lain-lainnya. Jadi itu yang membuat gue bahwa Aptos ini yakin bahwa pasti cuan, ya, terlepas dari TPS-nya, terlepas dari gas fee-nya, mau blockchain lain TPS lebih cepat ke, mau blockchain lain gas fee-nya lebih murah ke, mau blockchain lain gratis ke atau gimana, tetap gue yakin bahwa Aptos ini bakal pam-nya lebih tinggi. Karena ya kita tahu backingannya seperti yang tadi gue sebutkan. Ya, kayak gitu. Oke, paling sampai sini aja informasi yang bisa gue sampaikan tentang Aptos ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Mungkin nanti di next-nya, kalau Aptos sudah ada informasi tentang tokenomic, white paper, TPS, gas fee, dan juga kapan dia listing atau harga private-nya atau cara private-nya kalau ada gue dapat, akan gue informasikan di next video tentang Aptos. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton full. Terima kasih sekali sudah tidak putus-putus ya, sudah tidak skip-skip atau cuma baca judul langsung komen ya. Gue mengucapkan terima kasih sekali buat penonton setia Cryptosias channel Unepto. Ya, jangan lupa join grup Discord dan juga grup Telegram kita. Kita lebih ramai dan lebih aktif di grup Telegram ya buat ngobrol-ngobrol. Kadang juga gue malam-malam atau subuh-subuh itu adain namanya itu video call di Telegram. Biasanya teman-teman baik banget yang ikut-ikut dengerin ya. Biasa ada beberapa informasi penting yang gue sampaikan di sana. Oke, jadi jangan lupa join. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.